wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bersama Ibu Ayu dari Tenaga Kesehatan. Kami meminta izin ingin mewawancarai Ibu Ayu tentang penyakit DBD dan pengaruhnya bagi masyarakat. Tujuan kami membuat video wawancara ini untuk mengetahui apa saja dampak penyakit DBD dan cara penularannya. Kami izin bertanya, menurut Ibu, apakah masyarakat di sini sudah tahu cara mencegah DBD? Mungkin menurut saya baru sebagian masyarakat yang baru tahu dan baru menyadari tentang wabah atau penyakit demam berdarah tersebut. Karena kebanyakan masyarakat di sini masih banyak yang terjangkit oleh virus demam berdarah tersebut. Biasanya apa sih Bu penyebab utama DBD sering terjadi di daerah sini? Penyebab utamanya yaitu virus dengue. Virus dengue itu virus yang menularkan penyakit demam berdarah yang dijangkit oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, menurut Ibu, kenapa masih ada orang yang kurang peduli terhadap penyakit DBD tuh? Karena mungkin kurangnya informasi tentang penyakit demam berdarah tersebut ya. Karena mungkin kurangnya juga pengetahuan atau tidak adanya informasi tentang penyakit demam berdarah tersebut. Terus, menurut Ibu nih, apa gejala awal dari orang yang terkena DBD tuh? Gejala awalnya bagaimana biasanya? Yang lebih utama itu yang dirasakan adalah demam, meriang. Bisa selain itu nyeri-nyeri sendi, nyeri tulang, bisa disertai batuk dan pilek. Itu bisa berlangsung selama 7 hari. Tapi penyakit tersebut tidak hilang hanya dengan cara minum obat, tapi juga harus melalui infus, itu rawat inap di rumah sakit atau di klinik terdekat. Apa saran Ibu supaya masyarakat lebih sadar pentingnya mencegah DBD? Menurut saya harusnya ada penyuluhan dari pihak tenaga kesehatan yang terkait untuk memberikan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak virus demam berdarah tersebut tidak menyebar. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Ayu atas waktu dan penjelasan yang telah Ibu berikan kepada kami. Kami mohon maaf apabila selama wawancara terdapat kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Semoga informasi yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian DBD. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, bintik-bintik merah pada kulit, dan penurunan jumlah trombosit dalam darah. Dua, macam-macam atau tingkatan DBD. DBD bisa dibedakan dengan tingkat keparahannya, yaitu yang pertama ada demam dengue atau bisa kita sebut DD. Gejalanya seperti demam, sakit kepala, dan nyeri tubuh. Yang kedua ada demam berdarah dengue atau DBD. Ditandai dengan pendarahan di kulit atau di gusi, serta jumlah trombosit menurun. Yang ketiga, sindrom shock dengue atau bisa kita sebut SSD, merupakan tahap yang paling parah yang menyebabkan tekanan darah turun drastis dan bisa berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Tiga, dampak DBD bagi kesehatan individu. 1. Menyebabkan kelemahan tubuh.
DBD bagi lingkungan dan masyarakat. 1. Meningkatnya angka sakit atau morbiditas di masyarakat. 2. Menurunnya produktivitas di sekolah atau kerja. 3. Membebani fasilitas kesehatan. Solusi atau pencegahan DBD. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mengubur barang bekas yang bisa menampung air, plus menggunakan lotion anti dengue, memasang kawat kasa, menanam tanaman pengusir nyamuk. Dua, PSN, pemberantasan sarang nyamuk, secara rutin setiap minggu. Yang ketiga, gotong royong masyarakat membersihkan lingkungan dan saluran air yang kotor. Yang keempat, vaksinasi dengue. Di beberapa wilayah sudah tersedia tempat untuk melakukan vaksin dengue. Yang kelima, edukasi dan kampanye kesehatan agar masyarakat lebih sadar menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan lingkungan rumah. 5. Pengaruh DBD bagi masyarakat. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Kedua, mendorong kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan kekhawatiran atau panik di masyarakat saat terjadi wabah. Dan yang terakhir, 4. Menjadi beban ekonomi dan sosial terutama bagi keluarga yang anggotanya sedang sakit.